Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat cinta kasih dan rahmat Tuhan, kami bisa menyelesaikan video ini dengan tepat waktu. Pertama-tama Ibu, perkenalkan, nama saya Francisca Desi Purnamasari, NIM 1812071, sebagai pemateri pertama yang akan mempresentasikan terkait sejarah peraturan surat berharga pada Otoritas Jasa Keuangan. Kebutuhan mengenai aturan penerbitan surat berharga sudah ada sejak lama, di mana pada abad 19 ketika Belanda menjajah Indonesia dengan mendirikan industri untuk peningkatan perekonomian Indonesia, di mana pada saat itu pada tanggal 14 Desember 1912 Belanda mendirikan Vereniging voor Evenhandel di Batavia sebagai cikal bakal dalam pertumbuhan perdagangan efek di Indonesia dengan pembukaan saham di Surabaya dan Semarang. Kemudian terjadilah Perang Dunia II yang mengakibatkan pada tahun 1940 bursa efek ditutup secara paksa oleh Belanda. Setelah kemerdekaan tahun 1945, dilanjutkan tahun 1952 sampai 1958, bursa efek kembali dibuka dengan memperdagangkan efek sekuritas sebelum Perang Dunia II. Kemudian terjadilah instabilitas politik dan inflasi yang tidak terkendali, yang mengakibatkan bursa efek kembali ditutup. Oleh karena itu, pada tahun 1966, pemerintah Orde Baru menciptakan stabilitas pada perekonomian Indonesia untuk memperbaikinya, yang menyebabkan pada tahun 1976 adanya pembukaan Badan Pelaksana Pasar Modal. Pada saat itu, pada tanggal 10 Agustus 1977, pembukaan pasar modal di Indonesia dimulai pada PT Cibinong yang melakukan penawaran saham perdana, yang mengakibatkan pada periode 1977 sampai dengan 1987 pasar modal itu berkembang sangat lama, sehingga adanya deregulasi terkait dengan paket Desember 1987, paket Oktober 1988, dan paket Desember 1988. Selanjutnya adanya Menteri Keuangan yang mengeluarkan keputusan Menteri nomor 1548 KMK garing 013 garing 1990 tentang pasar modal, dengan pada saat itu mengalami kenaikan dengan indeks harga saham mencapai 681. Dari hal itu lumayan mengalami perkembangan sehingga adanya peralihan pada Bapepam dari Badan Pelaksana Pasar Modal menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1991 mulai diresmikan dan bekerjanya Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Dan untuk memperkuat perkembangan pasar modal di Indonesia pada saat itu dikeluarkanlah Hukum Pasar Modal tahun 1995 yang diluncurkan pada 10 November 1955 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1966. Pada saat itu, sebab adanya aturan-aturan tersebut, lembaga semua mulai bekerja dengan baik, dengan diberikan tugas dan wewenang dengan baik, dan diakhiri dengan adanya integrasi dari Bapepam dengan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan yang menjadikannya Bapepam LK. Selanjutnya pada tahun 1997 adanya krisis keuangan yang melanda Indonesia yang menyebabkan adanya ide untuk mendirikan Badan Sewaguna. Sehingga pada tanggal 31 Desember tahun 2000 itu ada pendirian Badan Pengawas untuk sektor keuangan yang independen. Akan tetapi sampai pada tahun 2010 itu belum terrealisasi dengan baik, yang diakibatkan adanya juga kasus Senturi yang belum bisa teratasi dengan baik, sehingga pada akhir tahun 2011 sebagai upaya untuk mereformasi keuangan, DPR dan juga pemerintah berusaha untuk membentuk OJK kemudian, sehingga pada tanggal 22 November tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK disebut sebagai lembaga independen yang mulai bekerja pada tanggal 31 Desember tahun 2012. Sehingga pada Desember 2013 adanya pengalihan fungsi dan tugas dan wewenang dari BI ke OJK yang menyebabkan resmi mulai pada tanggal 1 Januari tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan mulai pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro atau biasa disebut dengan LKM. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Cendri Ferliana Mulyadi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yaitu tentang Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah sebuah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan orang lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, maka seluruh pengawasan yang dilaksanakan di organisasi ataupun perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan bank maupun non-bank akan dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Mengapa diperlukan adanya pengawasan? Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen perusahaan di samping fungsi-fungsi manajemen lainnya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pelaksanaan. Nah, fungsi pengawasan ini harus dijalankan secara baik oleh perusahaan, baik perusahaan yang belum berjalan maupun yang sudah berjalan. Dan pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan ataupun organisasi harus dilakukan mulai dari sumber daya manusia, kemudian prosesnya, terus output yang dihasilkan maupun sarana dan prasarananya harus dilakukan pengawasan. Nah, pengawasan di bidang jasa keuangan ini penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah agar apa yang telah menjadi target dari perusahaan yang telah direncanakan oleh perusahaan sebelumnya itu dapat tercapai dengan mudah dan juga dapat menghindari adanya penyimpangan yang dapat terjadi. Jika terjadi indikasi penyimpangan, maka akan segera dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi penyimpangan tersebut dan perusahaan dapat kembali berada di jalan yang benar atau di arah yang benar. Yang berikutnya adalah visi, misi, dan tujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Artinya, cita-cita OJK utamanya adalah menginginkan jasa keuangan yang dijalankan oleh lembaga keuangan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Yang berikutnya adalah misi Otoritas Jasa Keuangan. Dalam mencapai visinya, beberapa misi yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang berikut, tujuan Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dan yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Di samping memiliki visi, misi, dan tujuan, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki beberapa fungsi, tugas, dan wewenangnya. Adapun fungsi, tugas, dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan adalah yang pertama, untuk fungsi Otoritas Jasa Keuangan yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang berikut untuk tugas Otoritas Jasa Keuangan yaitu melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan seperti kegiatan perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan, penggadaian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, untuk wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu wewenang untuk tugas pengaturan dan wewenang untuk tugas pengawasan. Untuk tugas pengaturan dari Otoritas Jasa Keuangan diantaranya yaitu menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK, yang kedua peraturan dan keputusan OJK di sektor jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan peraturan dan keputusan OJK. Untuk tugas pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan serta melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Halo, perkenalkan nama saya Sarah Wulandiah Ayodi Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penerbitan surat berharga. Suatu perusahaan yang ingin menjual surat hutang atau saham harus menawarkan kepada publik sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dengan cara mendaftarkan surat berharganya ke BPPAM LK. Perusahaan yang ingin mendaftar harus memenuhi beberapa syarat, yaitu laporan keuangan perusahaan tersebut harus sudah diaudit. Kemudian, laporan keuangan yang disajikan adalah laporan keuangan 3 tahun terakhir. Apabila perusahaan tersebut baru berdiri, maka laporan yang disajikan adalah laporan sejak didirikannya perusahaan tersebut. Lalu, laporan keuangan tahun lalu harus disajikan secara komparatif dengan periode sekarang. Yang terakhir, minimal penyajiannya 4 rasio penting dari informasi keuangan selama 5 tahun terakhir.
Selanjutnya adalah mengenai jenis surat berharga yang dibebaskan dari registrasi adalah surat utang yang kurang dari 1 tahun, kemudian sertifikat deposito, kemudian kebijakan asuransi, kemudian surat berharga yang diterbitkan dan dijamin pemerintah, dan yang terakhir surat berharga lainnya yang ditetapkan Bapepam LK. Di dalam Undang-Undang Pasar Modal, penawaran publik akan membutuhkan waktu dan jumlah tertentu karena perusahaan harus menawarkan melalui media massa, ditawarkan ke lebih dari 100 orang atau dihasilkan melalui penjualan lebih dari 50 orang. Berikutnya mengenai aturan Bapepam LK nomor 9.A.5 yang mengatur pengecualian dari penawaran publik, yaitu surat berharga dianggap tidak melakukan penawaran kepada publik sesuai Undang-Undang Pasar Modal 1995 jika total penawarannya kurang dari 1 miliar, sehingga tidak membutuhkan registrasi resmi melalui Bapepam LK. Selanjutnya mengenai proses penawaran publik pada perusahaan besar yang modal asetnya lebih dari 100 juta. Yang pertama, persiapan pengisian pernyataan registrasi yang meliputi prospektus, prospektus ringkas, audit laporan keuangan, comfort letter, representation letter, perjanjian penjamin, dan lain-lain. Yang kedua, pengisian untuk penerbitan obligasi. Yang ketiga, pernyataan registrasi harus bertanda tangan direktur dan dewan komisaris perusahaan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Erli Jalfriana Hanas, NIM 18100-255. Di sini saya akan membawakan materi yang selanjutnya tentang struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan. Baik, jadi struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama itu ada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan yang kedua itu ada pelaksanaan kegiatan operasional. Baik, jadi yang pertama itu struktur Dewan Komisioner yang terdiri atas yang pertama Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategi 1, lalu yang kedua Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategi 2, dan yang ketiga Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan, lalu yang keempat Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal, lalu yang kelima Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor IKNB. Kemudian ada Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko, dan yang terakhir anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Lalu yang kedua, pelaksanaan kegiatan operasional terdiri atas yang pertama Ketua merangkap anggota, yang kedua Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota, yang ketiga Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan merangkap anggota, keempat Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal merangkap anggota, kelima Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota, keenam Ketua Dewan Audit merangkap anggota, ketujuh anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, lalu ada kedelapan anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan yang terakhir anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Baik, jadi ini adalah bentuk struktur organisasi dari Otoritas Jasa Keuangan beserta dengan keterangan tentang masing-masing bidang pada Otoritas Jasa Keuangan. Saya Ermelinda Lingjakal akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya tentang persyaratan laporan berskala. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam strip LK nomor X.K.6 mengharuskan emiten atau perusahaan publik untuk menyerahkan laporan tahunan secara berkala kepada OJK pada akhir bulan keempat setelah akhir tahun fiskal perusahaan. Laporan tahunan perusahaan terdiri atas yang pertama ikhtisar keuangan, yang kedua laporan dewan komisaris, yang ketiga laporan direksi, yang keempat profil perusahaan, yang kelima tata kelola analisis dan diskusi manajemen, yang keenam tata kelola perusahaan, yang ketujuh pernyataan pertanggungjawaban pihak direksi atas laporan keuangan, yang kedelapan laporan keuangan yang telah diaudit, dan yang kesembilan tanda tangan direksi dan dewan komisaris.
Berdasarkan aturan Bapepam strip LK nomor X.K.2, emiten juga wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan dan semi tahunan kepada OJK yang tersedia bagi pemegang saham mereka. Laporan keuangan tengah tahunan harus disampaikan kepada OJK paling lambat hari terakhir bulan pertama setelah tanggal laporan semi tahunan jika laporan tidak diaudit. Laporan keuangan harus disajikan dalam bentuk laporan komparatif untuk periode yang sama pada tahun fiskal sebelumnya. Emiten juga wajib melaporkan laporan yang tidak terjadwal terkait dengan peristiwa material atau yang dikenal dengan laporan insidental. Berikutnya kita masuk pada bagian ke-6 tentang penerapan ketentuan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 di pasar modal Indonesia. Penerbitan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 atau XOX pada bulan Juli 2002 telah membawa pengaruh yang besar bagi seluruh akuntan di dunia. Di Indonesia, beberapa ketentuan XOX diadopsi. Yang pertama adalah terkait dengan Dewan Pengawasan Perusahaan Akuntansi Publik atau Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB. Di Indonesia sendiri tidak ada badan yang setara dengan PCAOB di Amerika Serikat atau Jepang. OJK sebagai regulator pasar modal memerlukan pendaftaran akuntan yang ingin melakukan kegiatan di pasar modal. OJK juga memiliki kewenangan untuk menyetujui, menangguhkan, dan mencabut pendaftaran akuntan. Yang kedua terkait dengan auditor independen. Untuk meningkatkan independensi auditor, OJK mengadopsi aturan Bapepam strip LK nomor 8.A.2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal. Terkait aturan ini, yang pertama adalah melarang auditor dari menawarkan jasa non-atestasi untuk klien mereka. Dalam hal ini, lembaga akuntan harus menentukan ingin menyediakan jasa atestasi atau non-atestasi untuk perusahaan. Mereka tidak dapat menyediakan jasa untuk perusahaan yang sama pada periode akuntansi yang sama. Selanjutnya adalah kantor akuntan publik atau KAP juga dan auditor harus dirotasi secara reguler. Nah, KAP hanya dapat menyediakan jasa audit umum untuk klien dalam waktu tidak lebih dari 6 tahun fiskal berturut-turut, sedangkan auditor hanya batas waktunya itu selama 3 tahun berturut-turut pada tahun fiskal.